Dah, mulai. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Al-musyahiduna wal mustami'una al-kiram, atamanna an takuna sihha wal afiyah wa salaman jayyidah. Qabla an-nabahas wan nashrah في هذه الرسالة هي نشكر شكرا كثيرا الله الذي قد أعطانا نعمة وهداية حتى نستطيع أن ننتمي في هذه المجموعات المباركة. ولا تنسوا أيضا أن نرسل سلاما وتسليما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور وإلى الصراط المستقيم. وإذ قبل أن نبدأ اسمحوا لي أن أعرفكم على نفسي. اسمي الكامل Muhammad Anwar Fuadi, sahibi ismuhu al-kamil Muhammad Alvin Adani. Nahnu min jami'atil Islamiyah Nurul Iman Harun Bukor. Yib, fi hadhihi al-fursa tayyibah, nuridu an nabahas qalilan fi hadhihi ar-risalah ta'atal mawdu' nazriyat fi ta'limil lughat al-arabiyyah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insya Allah kami akan menjelaskan daripada makalah kami yang berjudul Teori Behavior dalam Pembelajaran Bahasa Arab dari kasus di Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa Arab Nurul Iman. Al-Musyahidul Mustami'un al-Kiram, kita ketahui di sini kami membuat teori ini adalah sebagai acuan atau pengembangan pertimbangan daripada pembelajaran bahasa. Nah, kami di sini mempunyai objek daripada Al-Kasubani di pondok kami namanya Pondok Pesantren Nurul Iman. Jadi anak yang belajar bahasa, peserta didik yang belajar bahasa, namun kurang antusias ataupun kurang bisa mempraktekkan bahasa. Jadi ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran di Al-Kasubani. Sebagian siswa kurang dalam mempraktekkan berbicara bahasa Arab di saat pembelajaran berlangsung. Akhirnya, siswa kurang bisa mempraktekkan berbicara bahasa Arab dengan benar. Tidak hanya itu, sebagian siswa pun kurang dalam tingkah laku dalam pembelajaran bahasa Arab hingga tidak fokus dan kurang antusias. Dalam belajar bahasa Arab, serta siswa beranggapan pelajaran bahasa Arab adalah mata pelajaran yang sangat sulit. Oleh karena itu, kami membuat teori behaviorisme dalam pembelajaran bahasa Arab. Kami menerapkan teori sehingga tidak sesuai apa yang diimplementasikan saat pembelajaran berlangsung, ataupun metode yang digunakan, maka itu berakibatkan kejenuhan bagi siswa waktu pembelajaran. Nah, waktu pembelajaran pun sangat minim. Oleh karenanya, beberapa siswa keterlambatan dalam mempelajari bahasa seperti itu. Makanya di sini kami mempunyai teori behaviorisme, yaitu teori yang memandang belajar sebagai proses perubahan tingkah laku. Jadi teori behaviorisme itu adalah teori tingkah laku ya. Tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut psikologi, seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan. Teori behaviorisme ini dengan modal hubungan stimulus respons mendukung orang yang belajar individu yang pasif. Hal ini sering kita lihat dalam pembelajaran yang dilakukan di lembaga kursus pembelajaran bahasa Arab atau di pondok pesantren. Reinforcement dan hukum menjadi unsur yang penting dalam teori behavioristik ini. Semakin banyak metode ditambah teori behaviorisme, pembelajaran dapat efektif yang akan diperoleh anak, maka akan masuk unsur-unsur positif pada jiwa anak dan anak semakin senang, mudah memahami dan mempraktekkan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan. Begitu pula semakin peserta didik aktif dalam pembelajaran, maka akan terlihat hasil belajar yang berupa tingkah laku peserta didik.
Dengan kata lain, melalui berbagai kegiatan yang lembaga khusus pembelajaran bahasa Arab yang dilaksanakan peserta didik mampu mengembangkan kemahiran dalam berbahasa Arab serta membantu kecerdasan sosial dan spiritual peserta didik. Jadi kami di sini menggunakan teori beasiswa sebagai pertimbangan tujuan kepada peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi beasiswa ini intinya itu teori tingkat tinggi. Jadi bukan hanya sekedar teori belajar menulis kemudian tetapi ini digunakan praktek. Jadi masalah yang lingkungan yang menjadi objek penelitian hanya pada lingkungan lembaga khusus pelatihan bahasa Arab Nurul Iman atau disebut juga LKP Bandung. Jadi kami membuat teori ini karena melihat daripada kendala-kendala yang terdapat di suatu lembaga penelitian bahasa Arab Iman, yaitu namanya LKP Bandung. Itu. Nah, tujuan kami apa? Tujuan kami agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan, rujukan, dan bahan studi lanjut yang relevan dan bahan kajian seperti perkembangan kajian proses pembelajaran maharah kalam dengan teori behaviorisme dan dapat dikembangkan di kemudian hari. Kami berharap seperti itu agar teori ini bisa dikembangkan di kemudian hari karena menurut kami ini sangat bagus teorinya. Nah, di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus atau case study yang diambil dari sumber primer yaitu wawancara dengan ketua studinya, dewan pengajar dan peserta didik yang ada di lembaga khusus dan pelatihan bahasa Arab Nurul Iman. Yang didukung oleh data sekunder, kemudian pengumpulan data menggunakan teknik observasi seperti wawancara, dokumentasi. Selanjutnya data dianalisa secara deskriptif dengan langkah mereduksi data, display data, dan terakhir penyajian data atau pembuktian. Seperti itu. Jadi tujuan kami yaitu apa tadi? Sebagai pertimbangan tujuan dari pembelajaran bahasa Arab di lembaga tertentu. Jadi nanti selanjutnya sedikit teori-teori daripada tentang teori behaviorisme yang akan dijelaskan oleh saudara kita mata kuliah ini waktu dan tempat seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dan pemaparan dari Saudara Anwar, yaitu mengenai teori behaviorisme. Tadi sudah dijelaskan latar belakang masalah, semua apapun alasan dan tujuan kita untuk yang kita teliti hari ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teori behaviorisme terlebih dahulu. Behaviorisme atau yang dikenal juga dengan behavioristik merupakan aliran psikologi yang memandang individu dari sisi fenomena jasmaniah saja. Itu. Jadi ini merupakan aliran psikologi yang memandang individu perorangan dari sisi fenomena jasmaniah saja dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, serta perasaan individu dalam kegiatan belajar. Jadi ini hanya berfokus kepada jasmaniah seseorang saja. Seperti tadi yang dijelaskan, tingkah laku jasmaniah seperti itu. Selanjutnya, macam-macam behavioristik. Macam-macam behavioristik ini yang pertama A. Itu ada teori belajar conditioning klasik atau classical conditioning. Teori ini dicetuskan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Pengondisian klasik merupakan prosedur multilangkah yang mulanya membutuhkan sebuah stimulus yang tak terkondisikan. Nah, itu dan menghasilkan sebuah respon yang tak terkondisikan. Seperti itu. Jadi dari stimulus menghasilkan menjadi respon. Kemudian, dari percobaan yang dilakukan oleh Pavlov ini, memunculkan dua hukum dari teori ini. Yang pertama yaitu law of respondent conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut. Dalam artian, jika dua macam stimulus dihadirkan secara bersamaan dan serentak, salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks ketiga yang berbentuk dari respon atau penguatan refleks dan stimulus lainnya meningkat. Misalkan, contoh, siswa menyebutkan rukun sholat dengan baik dan benar jika diberi pujian atau hadiah seperti itu. Jadi dia dari menyebutkan itu, dari menyebutkan jawaban, menyebutkan rukun sholat,
kemudian dia diberi hadiah. Jadi itu dari stimulus sampai ke responnya seperti itu. Yang selanjutnya law of respondent extinction atau hukum pemusnahan yang dituntut. Nah, yaitu jika refleks yang sudah diperkuat melalui responding conditioning didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Dalam hal ini, ya dalam hukum ini, law of respondent extinction atau hukum pemusnahan yang dituntut, siswa ketika berhasil menyebutkan rukun sholat di lain waktu tanpa diberi respon, tanpa ada semangat dari guru, ya, maka siswa itu juga akan kurang bersemangat kalau tidak disemangatkan oleh guru. Itu. Jadi berpengaruh ya. Ini pemusnahan yang dituntut, respondent extinction. Yang selanjutnya, teori belajar koneksionisme yang dicetuskan oleh Edward Lee Thorndike. Nah, teori ini menekankan bahwa belajar terdiri atas pembentukan ikatan dan hubungan-hubungan antara stimulus dan respon. Ini pembentukan. Kalau tadi sebab dari alur dari stimulus ke respon, kali ini pembentukan ikatan antara hubungan stimulus dan respon yang terbentuk melalui pengulangan. Pembentukan ikatan-ikatan ini dipengaruhi oleh frekuensi, resensi, intensitas, dan kejelasan pengalaman, perasaan, dan kapasitas individu, kesamaan situasi, dan menghasilkan kepuasan atau reinforcement. Nah, penelitian Thorndike ini menghasilkan 3 hukum belajar. Yang pertama, law of readiness atau hukum kesiapan. Jika reaksi terhadap stimulus didukung oleh kesiapan untuk bertindak atau bereaksi, maka reaksi menjadi memuaskan. Itu. Misalnya, jika ada anak didik merasa senang tertarik pada materi sedekah, oh saya merasa senang nih, materi ini unik, materi ini saya suka. Yang apalagi gurunya menjelaskan dengan cara yang sangat simpel, sederhana, ya, sehingga ia akan terdorong senantiasa, saya akan mempraktekkan apa yang sudah diajarkan guru. Itu hukum kesiapan. Saya sudah siap apa yang sudah diajarkan oleh guru. Itu law of readiness, ya. Yang selanjutnya, law of exercise atau hukum latihan. Nah, ini semakin banyak atau sering dipraktekkan atau digunakan stimulus respon, maka hubungannya akan semakin kuat. Dan alangkah lebih baiknya jika praktek tersebut disertai reward. Contoh, siswa suka bersedekah, kemudian mendapatkan pujian dari guru. Nah, teman, orang tua akan mendorongnya semakin rajin seperti itu. Ini yang akan mendorong siswa itu semakin bersemangat dengan melakukan apa yang sudah diajarkan oleh guru tersebut. Itu law of exchange. Yang selanjutnya law of effect atau hukum efek. Apabila hukum stimulus dan respon yang terjadi diikuti dengan state of affairs yang memuaskan, maka hubungan antara keduanya semakin kuat. Itu. Ya, jadi antara stimulus dan respon jika diikuti dengan efek hukum yang memuaskan, hasil yang memuaskan, maka hubungan antara keduanya akan semakin kuat. Antara stimulus dan respon seperti itu. Nah, hukum-hukum yang dikembangkan oleh Thorndike ini, ya, tersebut dilengkapi oleh prinsip-prinsip. Jadi ada prinsip-prinsip dari hukum yang ditetapkan oleh Thorndike, ya, Edward Lee Thorndike, ya. Jadi yang pertama, siswa harus mampu. Ini hukum prinsip-prinsip yang dipegang oleh Thorndike. Jadi siswa itu harus mampu membuat berbagai jawaban terhadap stimulus. Yang selanjutnya, belajar dibimbing dan diarahkan ke suatu tingkatan melalui sikap siswa itu sendiri. Kemudian suatu pelajaran yang telah dipelajari dengan baik dapat digunakan juga dengan stimulus yang lain oleh Thorndike itu, ya, seperti itu. Kemudian jawaban-jawaban terhadap situasi baru. Yang selanjutnya, siswa dapat mereaksi secara efektif terhadap faktor-faktor esensial di dalam situasi. Yang selanjutnya C, ya, ada teori belajar dari John Brodus Watson. Teori ini mengembangkan teori belajar berdasarkan hasil penelitian Ivan Pavlov, ya. Jadi dia ini mengembangkan teori ya berdasarkan pada teori conditioning yang ia menganggap belajar sebagai suatu proses sebagai suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat. Jadi belajar itu terjadi karena adanya syarat yang kemudian menimbulkan reaksi itu berupa saya harus belajar seperti itu. Artinya untuk menjadikan seseorang itu belajar harus diberikan syarat-syarat tertentu. Jadi adanya belajar karena ada syarat seperti itu. Nah, menurut
M. Tobroni, teori belajar ini memiliki beberapa kelemahan, seperti teori yang menganggap bahwa belajar hanya secara otomatis. Ya, jadi adanya syarat timbullah belajar, adanya syarat seperti ini harus sukses, timbullah belajar seperti itu. Yang kedua, keaktifan dan penentuan pribadi tidak dihiraukan. Yang ketiga, peranan latihan dan kebiasaan terlalu ditonjolkan. Dan yang keempat, pada manusia teori ini hanya dapat diterima dalam hal-hal belajar seperti itu. Yang selanjutnya, menurut Edwin Ray Guthrie, ya. Menurut Edwin Ray Guthrie adalah salah satu penemu teori pembiasaan asosiasi dekat, contiguous conditioning theory. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa belajar terjadi karena adanya sebuah kombinasi antara rangsangan yang disandingkan oleh gerakan yang cenderung diikuti oleh gerakan yang sama untuk waktu berikutnya. Dan dalam hal ini, Guthrie membuat perbedaan antara gerakan dan tindakan. Jadi maksudnya apa? Jadi teori ini tuh mencetuskan bahwasanya belajar itu karena ada suatu gerakan dan tindakan. Nah, gerakan dan tindakan ini dijelaskan di sini, guru-guru dapat mengarahkan performa siswa akan menjadi apa yang ketika ia mempelajari sesuatu. Dengan kata lain, apakah stimulus yang terdapat di dalam buku dan pelajaran itu menyebabkan siswa melakukan belajar atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya, jika siswa mencatat atau membaca buku sederhana, maka membuat mereka mengingat informasi lebih banyak. Itu dari gerakan dan tindakan. Kemudian dalam hal ini, stimulus juga dapat digunakan sebagai perangsang untuk menghafal pelajaran. Yang selanjutnya, dalam mengelola kelas, guru dianjurkan untuk memberi perintah yang secara langsung akan menyebabkan siswa tidak taat pada peraturan kelas. Ini gerakan dan tindakan. Jadi ada gerakan nih, gerakan seorang guru untuk menganjurkan dan memberi perintah secara langsung. Kemudian akhirnya tindakannya siswa tidak taat seperti itu. Itu ya. Tadi itu kita tentang teori-teori menurut para ahli. Yang selanjutnya, karakteristik teori behaviorisme. Karakteristik artinya sifat. Jadi karakter ini seperti teori behaviorisme ini seperti apa? Ini framework atau kerangka kerja dari teori pendidik behaviorisme adalah empiris. Ya. Asumsi filosof dari behaviorisme adalah nature of human being, manusia tumbuh secara alami. Itu karena teori behaviorisme ini menjelaskan tentang kejiwaan dan kejasmanian seseorang, maka karakter yang ada di teori behaviorisme ini ya manusia tumbuh secara alami seperti itu. Latar belakang empirisme sedangkan latar belakang empirisme ini adalah how we know what we know, bagaimana kita tahu apa yang kita tahu gitu. Jadi latar belakang dari empirisme ini. Kemudian langkah-langkah teori behaviorisme. Ini teori behaviorisme harus kita lakukan secara langkah-langkahnya. Yang pertama itu tahap akuisisi, yakni tahap perolehan pengetahuan. Dalam tahap ini, siswa belajar tentang informasi baru. Misalnya siswa diperkenalkan tentang huruf-huruf hijaiyah. Ini mulai dari tahap-tahap teori behaviorisme. Yang pertama itu tahap akuisisi, yaitu tahap perolehan pengetahuan dulu terlebih dahulu ya. Menghafal huruf hijaiyah, menghafal niat sholat tahajud, itu contohnya. Kemudian setelah tahap akuisisi, kita lanjut ke tahap retensi, yaitu dalam tahap ini informasi dan keterampilan baru sudah dipelajari kemudian praktekkan. Jadi dari akuisisi ini sudah dijelaskan seperti ini, dikenalkan seperti ini, kemudian dalam tahap retensi baru ditampilkan keterampilan baru dari materi yang sudah dijelaskan. Siswa sudah dijelaskan materi seperti ini, huruf hijaiyah, kemudian dipraktekkan. Nah, kepraktekannya ini bisa dengan mengingat dalam satu periode waktu tertentu, kemudian tahap ini juga bisa dapat menyimpan materi, terus pada siswa ini juga dibiasakan untuk mengaji, melaksanakan sholat. Jadi yang awalnya sudah dari tahap akuisisi ini sudah dijelaskan tentang niat sholat tahajud, kemudian dipraktekkan di dalam tahap retensi ini. Kemudian yang selanjutnya setelah tahap retensi kita berlanjut ke tahap transfer. Nah, dalam tahap ini gagasan atau informasi yang sudah disimpan dalam memori digunakan kembali atau ditransfer dalam situasi baru. Nah, contoh, pada tahap ini setelah siswa dapat menguasai materi, terus nih, dalam tahap akuisisi sudah paham materinya, tahap retensi sudah bisa mempraktekkan. Kemudian di tahap transfer ini dia akan berbagi dan mengajarkan kepada siswa yang lain yang belum paham. Ini langkah-langkah teori behaviorisme. Ini menurut Profesor Dr. Suyono MPD dan Dr. Haryana MS. Ini merupakan ahli psikologi pendidikan ya. Ahli psikologi pendidikan yang menurutnya konsep behaviorisme langkah-langkahnya itu seperti ini. Dari akuisisi, retensi, kemudian transfer. Dari memahami materi,
mempraktekkan materi, kemudian mengajarkan apa yang mereka sudah pelajari kepada orang lain, seperti itu. Itu langkah-langkah teori behaviorisme. Akan tetapi di balik keunggulan apa yang sudah kita terapkan itu ada juga kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Nah, pertama saya akan menjelaskan kelebihan teori behaviorisme terlebih dahulu. Kelebihan ini yang pertama akan membiasakan guru untuk bersikap jeli. Nah, jadi guru itu akan bersikap jeli terhadap kondisi dan situasi ketika belajar. Yang selanjutnya, yang kedua, guru tidak akan memberikan banyak ceramah. Sehingga murid itu dibiasakan belajar mandiri. Karena teori behaviorisme itu mengajarkan murid belajar mandiri. Terserah, ya seperti itu. Yang selanjutnya, ketika seorang siswa mampu membentuk suatu perilaku sebagaimana yang inginkan, maka ia akan mendapatkan penguatan positif. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya, adanya pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa. Yang selanjutnya, yang kelima, bahan pelajaran yang disusun secara hierarkis ya. Hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Ini kelebihan-kelebihan. Kemudian yang kekurangannya apa nih? Kelemahan dari teori behavioristik ini. Nah, murid hanya berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan dituntut untuk menghafal apa yang ia dengar. Yang selanjutnya, murid dipandang pasif dan selalu butuh motivasi dari luar yang berupa penguatan dari guru. Dan yang selanjutnya, teori ini terlalu mengesampingkan keadaan jiwa manusia. Ini terlalu menonjol kepada pembahasan jiwa manusia, akhlak manusia, karakteristik manusia, tingkah laku manusia, seperti itu. Yang selanjutnya kurang memperhatikan keinginan dan kebutuhan siswa. Dan yang selanjutnya, karena kan di sini siswa ini dibiasakan belajar mandiri, maka kurang adanya perhatian untuk menginginkan dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang selanjutnya terlalu fokus pada perubahan perilaku sehingga kurang memperhatikan penanaman nilai. Ini sama dengan 3, ya, dia terlalu mengesampingkan keadaan jiwa manusia, kemudian dia terlalu memfokuskan kepada perubahan perilaku sehingga nilai-nilai itu dinomorduakan, seperti itu. Yang selanjutnya hasil penelitian kami dari seorang guru dan murid ya. Jadi yang pertama hasil wawancara. Hasil penelitian itu nanti ada wawancara dan observasi, karena kami kan sudah dijelaskan oleh Saudara Anwar itu bahwasanya penelitian ini dilakukan secara kualitatif atau case study ya, studi kasus, case study. Jadi kami sudah mendapatkan hasil wawancara dan hasil observasi. Hasil wawancara bersama guru yang pertama, secara langsung kebanyakan guru itu tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka selama ini tuh ternyata ini loh suatu pembiasaan. Belajar itu suatu pembiasaan. Ini belajar itu suatu kebiasaan, seperti itu. Yang kedua, setelah peneliti mewawancari guru, ya mewawancari guru lembaga LKP Bani, lembaga khusus, ada beberapa dalam penerapan teori behaviorisme ini, dalam kata lain, siswa sudah banyak dibekali ilmu bahasa Arab sebelum. Terus maka dari itu guru merespon keadaan siswa agar mereka lebih meningkatkan eksistensi dalam penguasaan bahasa Arabnya, hanya meningkatkan saja. Jadi dari teori behaviorisme ini secara tidak langsung sudah ada bekal ilmu bahasa Arabnya, tinggal siswa itu meningkatkan eksistensinya, seperti itu. Itu hasil wawancara kami dari guru. Kemudian selanjutnya setelah peneliti mewawancari guru lembaga khusus penelitian bahasa Arab, dimanapun tempatnya, apapun keadaannya, pasti berlaku akan pentingnya tingkah laku ataupun respon karakter dalam pembelajaran. Jadi setelah kami mewawancara, ini ternyata penting karakter dan tingkah laku dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ketakutan pada siswa lembaga kursus. Ketakutan ini dalam kurung dia artinya ada penegasan dan kesungguh-sungguhan, ya, kesungguh-sungguhan ketika ada ujian. Oh, ternyata siswa ini takut dalam artian dia saya harus bersungguh-sungguh, seperti itu. Yang selanjutnya hasil wawancara bersama siswa. Itu tadi hasil wawancara bersama guru. Sekarang hasil wawancara bersama siswa. Para siswa pun langsung menerapkan teori behaviorisme tanpa mereka sadari. Oh, setelah dijelaskan teori behaviorisme ini seperti ini, ternyata siswa itu sudah diterapkan teori behaviorisme itu secara bergaul, berinteraksi dengan guru, itu sudah diterapkan teori behaviorisme itu. Yang kedua, setelah peneliti mewawancarai salah satu siswa dari kelas Gusto, ya banyak sekali pengaruh teorinya.
dengan pembelajaran bahasa Arab sebagaimana dari manusia ini jika ingin mendapatkan suatu harus dari peneliti dari siswa ini ya wawancara bersama siswa ini banyak pengaruh teori behaviorisme. Contoh, jika saya ingin mendapatkan hasil yang lebih, jika saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sempurna, maka harus kerja keras, maka harus lebih fokus dengan apa yang kita inginkan. Itu siswa menganggapnya seperti itu. Kemudian setelah peneliti mewawancarai salah satu siswa dari kelas Ibtidah 3, ternyata tingkah laku guru ini sangat berpengaruh ya, dan sangat berpengaruh atas keseimbangan dalam belajar seperti itu. Yang selanjutnya, setelah peneliti mewawancarai dari siswa lembaga kursus bahasa Arab, ada rasa penekanan. Nah, ini yang sama di hasil dari wawancara guru. Kalau wawancara guru ini, guru menganggap siswa ini takut. Nah, tapi siswa ini merasa ini adalah penekanan, artinya penegasan. Artinya bersungguh-sungguh, ada rasa sungguh-sungguh ketika teori behaviorisme ini diterapkan. Ada rasa sungguh-sungguh antara siswa dengan guru seperti itu. Itu hasil wawancara dan guru dan siswa. Selanjutnya, hasil observasi ini kami jabarkan melalui beberapa paragraf. Yang pertama, stimulus yang tak terkondisikan, pembiasaan perilaku respon syarat-syarat tertentu, pembiasaan asosiasi dekat, serta stimulus respon atau reinforcement, penguatan yang baik. Seperti itu. Yang pertama, hasil observasi menurut indikator stimulus yang tak terkondisikan, yaitu ketika antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Ini. Jadi keresponan siswa saat guru menyapa selamat sore, naharukum sa'id, masaul khair menggunakan bahasa Arab, atau ketika guru menjawab atau ketika murid menjawab labbaik atau hadir ketika guru mengabsennya, seperti itu. Itu indikator stimulus yang tak terkondisikan. Yang selanjutnya, antusiasme siswa dalam belajar terlihat dari hubungan antara stimulus dan respon. Ini ketika ada pengulangan siswa menghafal 10 kosakata, siswa menghafal 1 percakapan, ini ya. Jadi setelah siswa menghafal, siswa hafal, siswa mempraktekkan, itu antara stimulus dan respon seperti itu. Kemudian pembiasaan perilaku respon pada pembelajaran bahasa Arab, yakni terlihat baik ketika siswa mendapatkan hadiah. Ketika siswa mendapatkan hadiah, jika ia mendapatkan menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi ini perilaku respon dalam pembelajaran ini. Oh, siswa ini sudah menyelesaikan dengan tugas dengan baik, kemudian mendapatkan respon dari guru seperti itu. Kemudian mendapat siswa dapat menjawab pertanyaan guru dengan benar, itu perilaku respon. Respons siswa terhadap guru. Yang selanjutnya, membiasakan siswa-siswa diberi syarat-syarat tertentu hingga dapat respon yang baik. Siswa tampil ke depan untuk mengikuti tes berbicara setiap minggu. Hal ini terdiri pada siswa yang mempunyai perbedaan pada kualitas diri mereka untuk menyelaraskan kualitas siswa yang lain. Seperti itu. Jadi maksudnya apa? Di sini membiasakan siswa diberi syarat-syarat itu, kita bisa membandingkan kualitas siswa yang ini dengan siswa yang ini. Seperti itu. Yang selanjutnya, pembiasaan asosiasi dekat pada siswa untuk mendalami materi pada pembelajaran bahasa Arab. Hal ini terjadi dengan efektif. Tentunya ya, siswa itu dibiasakan mencatat materi, dibiasakan mengikuti pelafalan. Ya, jadi guru mengatakan kitabatun, siswa mengikuti menjawab kitabatun, seperti itu. Ini hasil observasi kami menurut pembiasaan asosiasi dekat siswa terhadap guru. Yang selanjutnya, stimulus respon atau reinforcement, ini hanya penguatannya. Jadi ada yang mana ini ada stimulus, sudah ada stimulus ya, stimulus, indikator stimulus yang pertama ketika guru mengabsen dia hadir. Ada juga ini sebagai penguatan, stimulus respon sebagai penguatan atau reinforcement. Ketika siswa bertanya, guru menjawab, atau guru bertanya, siswa menjawab, atau di luar pembelajaran seperti siswa membiasakan izin keluar dengan bahasa Arab, seperti itu. Ini stimulus respon atau penguatan dari indikator stimulus yang pertama. Ini hasil observasi kami. Nah, maka dari itu bahwasanya dapat kami simpulkan bahwa teori behaviorisme dalam pembelajaran bahasa Arab ini di lembaga kursus bahasa Arab Nurul Iman ini sangatlah penting. Guru lembaga kursus pelatihan bahasa Arab Nurul Iman Parung Bogor terbiasa memberikan stimulus pembiasaan yang positif kepada siswa. Kemudian dari guru ini ketika menerapkan teori behaviorisme ini meningkatkan kesemangatan belajar siswa, berimbas positif pada kemampuan belajar mereka. Kemudian cara dan bentuk mengaplikasikannya juga diberikan oleh para guru lembaga kursus berbeda-beda.
perbedaan bentuk, cara para guru memberikan stimulus, kemudian cara guru melakukan pembelajaran dengan dilatar belakangi karakter dan kemampuan siswa pada dasarnya seperti itu. Dan proses teori behaviorisme atau yang biasa disebut dengan pembiasaan skala berulang ini, teori behaviorisme yang sudah diberikan kepada guru lembaga LKP Bani ini menyajikan materi lebih banyak dengan hiwar, karena ini lebih ke praktek ya, seperti percakapan, muhawarah, serta muhadasah, menghafal idiom itu kan berpengaruh kepada jiwa manusia atau karakteristik manusia. Tidak menyajikan struktur nahwu. Jadi tidak menyajikan materi, tapi menyajikan hiwar, muhawar seperti itu. Idiom, ungkapan-ungkapan yang akan berpengaruh kepada behavioristik seorang manusia seperti itu. Dan lebih banyak lagi menggunakan bahasa dalam komunikasi antara belajar, ketika belajar, ataupun mendapat perhatian lebih pada bahasa seperti itu. Bukan isi bahasanya, bukan materi bahasanya, akan tapi praktek hiwar atau idiom bahasanya. Itu kesimpulan teori behaviorisme sangatlah penting dan sangatlah berperan baik kepada guru LKP Bani dan siswa LKP Bani. Terima kasih. Selanjutnya kami akan alihkan kepada Saudara Anwar. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Alvin Azami yang telah memberikan penjelasan daripada teori kita yang berjudul teori behaviorisme dalam belajar bahasa Arab. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teori ini menurut kami sangatlah penting, apalagi khususnya buat peserta didik yang kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Arab, ataupun anak-anak yang merasa bahwasannya metode pembelajaran bahasa Arab itu sangat sulit, menganggap bahwasannya bahasa Arab itu sulit, sehingga kami membuat daripada metode penelitian kualitatif dengan teori behaviorisme atau behavioristik seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu agar dalam pembelajaran bahasa Arab ini menganggap bahwasanya bahasa Arab itu sebagai pembelajaran yang asik, bahwasanya bahasa Arab itu sebagai pembelajaran yang sudah yang dipelajari. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu kan jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi bahwasanya intinya teori behaviorisme atau behavioristik ini adalah teori tingkah laku ya, tingkah laku dalam belajar gitu, atau teori praktek langsung, praktek, tidak hanya teori membaca dan menulis saja, itu langsung praktek dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan daripada judul kami dalam belajar kitab. Terima kasih atas partisipasinya. Ditutup dengan nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.